Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi pada channel Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat Surakarta. Kiranya damai sejahtera beserta dengan kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merasakan sebagian dari firman Tuhan, di mana pada hari ini akan kita baca dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang akan kita rasakan pada hari ini. Untuk itu kita akan bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan agar kita dapat menerima, merasakan di dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih berkenan memberikan kesempatan pada kami untuk bersama-sama menerima dan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami terima saat ini menjadikan kekuatan di dalam hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, sapaan rohani pada hari ini akan kita beri judul Memupuk Cinta. Iya, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan judul ini akan tertarik, ya, Memupuk Cinta. Saudara-saudara, ada seorang dosen yang mengajar mata kuliah agama Kristen di suatu perguruan tinggi. Nah, ketika mahasiswanya ditanya tentang seorang tokoh Alkitab, mahasiswa tidak ada satupun yang menjawab. Lalu dosen berusaha untuk memberikan pertanyaan yang lain. Siapa yang rutin membaca Alkitab setiap hari? Dan dari pertanyaan itu pun tidak ada yang mengangkat tangan untuk menjawab. Kemudian ditanyakan lagi, mungkin pertanyaan yang lebih ringan. Siapa ya yang pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu? Pada pertanyaan yang ketiga ini, semua mahasiswa menundukkan kepala. Tidak ada yang berani mengangkat muka. Saudara-saudara, ketika melihat peristiwa yang semacam ini, betapa memprihatinkan mengetahui banyak anak muda Kristen yang tidak mengenal Alkitab sebagai buku pintarnya, sebagai kamus hidupnya. Jangankan membicarakan isinya, nama kitabnya pun ada yang mereka akui belum pernah mendengar. Misal, kitab Obadja, kitab Nahum, kitab Habakuk, dan lain-lainnya. Maka tepatlah nasihat Musa bagi para orang tua untuk senantiasa mendidik anak-anak tentang kebenaran dan kebesaran Tuhan.
Saudara-saudara, tugas mendidik anak mengenal Tuhan tidak dapat diserahkan begitu saja kepada gereja atau sekolah Kristen atau lembaga Kristen. Bagaimanapun juga orang tua harus mengambil peran ini. Peran untuk mendidik anak-anak. Mendisiplinkan anak-anak. Supaya sejak dini mereka dididik dalam prinsip hidup yang berpusat kepada Allah. Dengan demikian, anak-anak belajar menanamkan dalam hati mereka rasa cinta dan takut akan Tuhan yang dipenuhi komitmen dan kesetiaan total. Karena itu penting mengajak mereka membaca dan merenungkan Alkitab secara rutin supaya mereka mengetahui pedoman untuk berjalan pada jalannya, pada jalan Tuhan, mengasihi dan menghargai Tuhan, juga melayani Dia dengan segenap hati dan jiwa melalui seluruh ide dan karyanya. Saudara-saudara, sebagai pokok renungan kita hari ini adalah anak-anak adalah ladang harapan yang harus digarap dengan kesungguhan. Saya ulangi saudara-saudara, anak-anak adalah ladang harapan yang harus digarap dengan kesungguhan oleh kita bersama. Baik orang tua di dalam rumah, ataupun sekolah, dan juga gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.